Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rehan Putra, NIM 156. Di video kali ini saya akan menjawab soal tentang ekonomi sumber daya alam. Yang pertama, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan makanan yang melimpah atau tidak? Sertakan alasan dan sumbernya. Menurut saya, Indonesia memiliki cadangan yang melimpah karena dari potensi sumber daya alam Indonesia, kekayaan hutan Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia selain Brazil dan Zaire. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan RI, pada 2011 hutan Indonesia sekitar 99,6 juta hektar. Hasil hutan meliputi kayu dan kekayaan sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Hutan menjadi sumber pangan dan obat-obatan. Keanekaragaman hayati hutan di Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 81.000 km, di mana 2/3 wilayah kedaulatan berupa perairan atau laut. Sumber kekayaan yang terkandung di laut sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Indonesia sendiri memiliki potensi perikanan laut sekitar 6,5 juta ton dalam setahun. Dari potensi-potensi yang sudah saya jabarkan, menurut saya cadangan sumber daya yang ada di Indonesia sangatlah melimpah, baik dari sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan. Karena dari semua sektor dan pemanfaatan dan pengolahan yang optimal, tidak melakukan eksplorasi besar-besaran, maka cadangan sumber daya alam Indonesia dapat terjaga dan mencukupi kebutuhan. Dan didampingi dengan adanya konservasi pada penyerapan sumber daya alam pada semua sektor, maka cadangan sumber daya alam Indonesia akan berlimpah sehingga generasi masa depan masih bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, nomor 2. Menurut pendapat Anda, deplesi dan kelangkaan SDA Indonesia hayati dan non-hayati. Deplesi sendiri merupakan suatu cara pengembalian SDA secara besar-besaran, di mana kepunahan SDA disebabkan kapitalis dan kelompok miskin. Adanya deplesi sendiri menyebabkan adanya kelangkaan jika cadangan sumber daya alam di lokasi tersebut tidak mencukupi dan melimpah. Penyebab kelangkaan sumber daya alam antara lain: yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang dimaksud adalah sumber daya alam tambang ada di wilayah A, tetapi di wilayah B sumber daya tambang tidak ada atau sangat minim sehingga mengalami kelangkaan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang pesat. Apabila pertumbuhan penduduk 2 kali lebih cepat, maka kebutuhan akan sumber daya alam juga akan semakin meningkat. Namun kenyataannya, sumber daya yang tersedia terbatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak terbatas. Yang ketiga, kemampuan produksi yang terbatas. Keterbatasan produksi akan suatu barang menyebabkan kelangkaan terhadap suatu barang. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi, sehingga untuk negara-negara maju dengan perkembangan teknologi pesat bisa mengolah sumber daya alamnya dengan lebih cepat. Tetapi jika ada teknologi, maka kemampuan produksi menurun sehingga terjadinya kelangkaan karenanya. Selanjutnya, soal nomor 3. Bagaimana menurut Anda tentang eksploitasi sumber daya alam yang masif untuk tujuan pembangunan? Adanya eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi menurut saya kurang tepat, karena berdampak negatif bagi lingkungan hidup, walaupun di sisi lain memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan keterbatasan daya dukung lingkungan dalam menerima limbah dan emisi menjadi perlunya dikembangkan industri ramah lingkungan. Agar industri dapat bersaing di pasar global, maka perlu upaya untuk menuju industri ramah lingkungan atau yang dikenal sebagai industri hijau.
Pemerintah mendefinisikan industri hijau adalah industri yang dalam proses produknya mengutamakan upaya efisien, efektif, penggunaan sumber daya secara berkelanjut. Dengan begitu, mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi juga dapat diwujudkan. Mengingat dampak dan eksploitasi sumber daya alam sangat banyak, seperti terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kelangkaan pada sumber daya alam dan adanya sumber daya alam tambang yang tidak dapat diperbaharui, rusaknya sumber mata air dan lain-lain. Hal tersebut tentunya mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat ke depannya. Sehingga lebih baik menghindari eksploitasi sumber daya alam karena cadangan dan jumlah sumber daya alam dapat berkurang dengan pesat, dan dari segi ekonomi ke depannya akan bertambah negatif karena bentuk fisik akan berkurang, harga akan naik, dan biaya opportunity ke depannya akan lebih mahal pada penggalian SDA yang ada. Selanjutnya nomor 4 yang terakhir. Apa yang kamu ketahui tentang konservasi? Konservasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah, konservasi bisa diartikan suatu pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan antara lain: pertama, sebagai upaya efisien dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi. Di lain pihak, menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Yang kedua, upaya perlindungan dari pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam atau fisik. Yang ketiga, pengolahan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Keempat, upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Dan yang kelima, suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Sekian soal yang saya jawab tentang ekonomi sumber daya alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.